Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amalia Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Zulkarnain El-Maduri. Kebenaran itu pasti beda dengan kebatilan. Orang yang tahu kebatilan sudah pasti tahu kebenaran. Orang yang tidak tahu kebenaran pasti tidak tahu kebatilan. Nah, kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan Gus Miftah yang lagi ngamuk-ngamuk, tidak bisa menahan emosi, lalu mengungkapkan isi hatinya, kemarahannya dengan membabi buta, memaki-maki Ustadz Firanda. Seru, kalau saya perhatikan sangat seru sekali ini Gus Miftah ya. Kalau kita melihat dari perkataan Ustadz Firanda itu menyenangkan sekali, walaupun yang dijelaskan itu berkaitan dengan Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Kalau menurut saya yang benar itu siapa? Ustadz Firanda atau Gus Miftah yang marah-marah itu? Kalau dari sisi kualitas sebenarnya Gus Miftah, apalagi dibandingkan dari sisi keilmuannya Firanda ya, Ustadz Firanda, nggak ada apa-apanya Gus Miftah itu. Saya yakinnya buktinya dia ya 2 kali sudah. Dulu berkaitan dengan Khalid Basalamah, yang diungkapkan itu cuma marah-marah saja gitu, hanya nada-nada kebencian, bukan uraian ilmiah, bukan menanggapi dengan otak sehat, tapi dengan otak gila. Iya, gila kayak orang kesurupan itu. Karena memang dia itu sering jadi dalang masalahnya. Jadi seolah-olah sedang dia marah dengan wayang itu gitu. Nah, ini berkaitan dengan Wali Songo misalnya ya. Sunan Kalijogo yang dikatakan iya, kalau orang tidak sholat sudah benar itu. Kok tidak tahu sejarahnya? Kan ditanya. Kalau orang tidak sholat, iya, kemudian bertapa, sedangkan syariat sudah utuh gitu. Coba sahabat Nabi yang mana yang bertapa seperti yaitu Sunan Kalijogo? Lebih hebat siapa? Sunan Kalijogo atau para sahabat Nabi yang sudah mendapatkan predikat radhiyallahu anhum? Mereka tidak nyeleneh-nyeleneh seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Itu pertama. Jadi kalau kita bandingkan sejarahnya jauh berbeda. Umumnya di Indonesia, hampir seluruh wali oleh penulis sejarah digambarkan orang sakti, digambarkan bisa terbang, daya hayalnya sangat tinggi. Ini yang disebut tahayul. Orang Indonesia itu memang suka kebanyakan ya mengkonsumsi cerita-cerita fiktif. Coba hampir seluruh ulama di Indonesia kalau saya perhatikan itu, akhirnya mereka mengklaim diri sudah sampai pada tingkat wali. Termasuk Dr. Rozi. Ada juga yang mempertahankan wali jadab, wali majdub dan sebagainya gitu.
Lah sekarang ini memang aneh-aneh di Indonesia, termasuk cara berpikirnya Gus Miftah, termasuk wali itu. Wali versi Gus Miftah. Coba, apa sih hebatnya Gus Miftah? Al-Quran tidak hafal. Kalau Ustadz Firanda Al-Quran hafal. Ustadz Firanda yang jelas banyak ratusan hadis hafal di luar kepala. Gus Miftah hafal apa gitu? Itu sajalah dulu gitu. Kalau mau mengkritisi seseorang, dia maki-maki Ustadz Firanda. Padahal Ustadz Firanda menyampaikan secara ilmiah. Sudah seorang doktor itu sudah pasti bacaannya banyak. Bukan hanya sekedar sebuah referensi Gus Miftah. Ente ini gimana gitu? Ente membacanya apa yang dibaca? Anda sudah berapa banyak kitab yang dibaca itu? Harusnya Anda berpikir seperti itu. Tidak kemudian mengedepankan diri seolah-olah Anda itu lebih hebat dari Ustadz Firanda. Ya, persaingan seperti itu tidak sehat, apalagi kemudian ngamuk-ngamuk, melampiaskan kebenciannya kepada Ustadz Salafi, mengungkap isi hatinya yang sebenarnya bahwa Anda itu pembenci, bukan seorang ustadz. Umatnya mau dibawa kemana Anda itu? Kalau jiwanya Anda gersang seperti itu, umatnya seperti apa Anda nantinya? Kalau rata-rata cara berpikirnya ngikuti Anda, cuman bisa ngamuk-ngamuk seperti dalam wayang. Makanya jangan suka main wayang gitu. Dalang saja masih berpikir halus, ini lebih parah. Lebih parah lagi ya ketika saya nonton misalnya wayang Mahabharata itu ya, perang Mahabharata itu. Wah, itu kan biasanya dalam wayang itu menggambarkan situasi panik pada saat terjadi perang. Ya, ketika antara Pandawa 5 dan sebagainya. Ini Gus Miftah. Seorang ustadz itu lembut bahasanya. Gus Miftah, seorang Gus itu bahasanya indah. Seorang muslim itu apa dikatakan? Falyakul khairan aw liyasmut, bukan ngamuk-ngamuk. Falyakul khairan aw liyasmut. Berbahasa yang baik, kalau tidak bisa tinggalkan. Diam. Bukan ngamuk-ngamuk kayak orang gila. Masa Anda menunjukkan kepribadiannya yang sesungguhnya di depan orang banyak? Itu tidak layak disampaikan oleh seorang yang ngaku Ustadz Mubaligh. Apalagi katanya banyak menyebabkan orang lain masuk Islam. Lalu mu'allafnya akan seperti Anda semua nanti itu. Gurunya kencing berlari, masih ingat? Salah ya. Gurunya kencing berdiri, muridnya akan terbirit-birit lari-lari. Semboyan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi harusnya Anda falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik. Sampai dikatakan Allah saja, wa man ahsana qawlan mimman da'a wa amila, gimana ila akhir ayatnya itu yang dinilai ahsana qaulan, perkataan yang baik, akhlak yang baik, dedikasi yang baik, orientasi berpikir yang baik, tidak menjadi orang yang lagi mabuk, berbicara sebagai orang mabuk, menggunakan jurus jurus dewa mabuk di dalam berceramah itu, enggak gitu. Jangan kebiasaan nonton film seperti itu. Jadi apa? Ini umat Islam. Qaulun ma'rufun. Jadi qaulun ma'rufun khairun min sadaqah yatba'uha adha. Ucapan yang baik, ya ucapan yang baik khairun. Ucapan yang ma'ruf khairun, itu lebih baik
min sadaqah, dari sedekah, yadba'uha, ada yang diikuti caci maki. Ini memberikan sedekah. Apalagi Anda misalnya tidak pernah bersedekah gitu. Malah mengumbar kebohongan. Kepada siapa Anda yang bagus? Cuma kepada orang-orang Anda, itu keliru besar. Cuma kepada orang-orang yang menjadi target Anda, menjadi kesenangan Anda, keliru besar. Anda itu jadi ustadz, jadi gus itu. Harus lebih mengedepankan akhlakul karimah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau dijadikan teladan Anda Muhammad, jangan omong kosong Anda itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad yaitu memiliki akhlak yang agung. Keagungan Nabi Muhammad keluar dari ucapan-ucapannya. Tidak ada satupun ucapan yang sama dengan Anda. Kalau melihat Anda dulu marah sama Khalid Basalamah juga seperti itu. Sekarang Anda juga marah-marah kepada Ustadz Firanda seperti itu. Kelasnya Anda itu di mana menurut saya? Seharusnya Anda lebih menunjukkan sebagai yaitu Ustadz yang edukatif gitu. Penuh dengan tarbiyah, mendidik umatnya dengan cara yang baik. Ucapannya pun menjadi baik, bukan main gila-gilaan seperti itu. Saya cuma pernah ketemu Anda, saya itu di majelis ulama waktu acara standarisasi dai MUI. Saya cuma lihat ketika orang lagi menjabat tangan, saya cuma lihat kepribadian Anda pada waktu itu. Jadi saya tahu, janganlah kemudian Anda hanya tampil acting di depan banyak orang bahwa Anda orang baik. Sementara Anda ketika mendapati persoalan seperti itu tidak mampu menahannya, membludak. Janganlah dunia ini dianggap dunia aktor sebagai pemain film, tapi benar-benar berangkat dari hati mulia, jiwa dai yang sesungguhnya. Janganlah jadi duat ila abwabi jahannam. Jangan menjadi dai yang mengajak ke neraka jahanam. Tetapi yang benar-benar da'iyan ilallah. Doa yang mengajak ke jalan Allah dengan bahasa yang santun. Santun. Sampai dikatakan di dalam dalam Al-Quran itu, Ud'u ila sabili rabbika. Itu sampai apa? Ud'u ila sabili rabbika. Ajak kepada jalan Tuhannya itu, maudatan hasanah, kemudian kalau tidak bisa wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama nasihat-nasihat yang baik. Lah kalau Anda memandang Ustadz Firanda itu tidak baik, kenapa tidak konfirmasi dengan cara baik? Anda kapan pernah konfirmasi itu? Sebagai seorang Ustadz tabayyun, ngomong berdua, pernah nggak melakukan seperti itu? Artinya di sini Anda hanya ingin tampil di pentas. Jika hanya ngomong-ngomong seperti itu, naudzubillah min dalik ya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada Anda menjadi orang yang terbaik, ustadz yang benar-benar gitu. Yang benar-benar teladan, bukan ustadz yang kesitanan. Ustadz yang memberikan contoh keteladanan kepada siapa saja, tak pilih golongan. Anda ini pilih-pilih golongan. Kalau sudah pada orang yang disebut Wahabi marahnya setengah mati dan merasa Anda lebih memposisikan diri yang terbaik. Na'udzubillah min dzalik. Anda sudah baca sejarahnya itu Wali Songo dengan benar? Seperti apa coba? Saya ingin tahu. Saya orang Madura. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.